Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hai Bunda yang rahmati Allah, semoga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dalam petunjuk Allah, dalam kecintaan Allah, yang sebagaimana hari ini dihidupkan kembali dari kematian kecilnya, dan bukan hanya hidup tapi bisa menjalankan perintah Allah untuk bisa sholat subuh, untuk bisa baca Al-Quran, untuk bisa duduk di majelis pagi hari ini. Semoga apa yang dilakukan hari ini, pagi hari ini, jadi jalan kita untuk hari ini mendapatkan penjagaan para malaikat Allah yang Allah sudah sampaikan di surah Al-Fusilat ayat ke-30 sampai ke-31. Saya baru paham kenapa orang tuh kalau dia bangun subuh, awal-awal saya juga perbaiki sholat subuh kawan-kawan. Perbaiki waktu sholat subuh itu serasa punya banyak ide dan gagasan. Bukan karena kita pintar, tapi karena memang Allah kirimkan taufiknya, yaitu petunjuknya. Sebaliknya, dikala kita tuh di hari itu kalah subuhnya, lemah dia, maka terasa kayak kehilangan ide, kehilangan gagasan. Begitulah dia. Baik, teman-teman rahmati Allah. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 105. Jadi Allah sebutkan wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Oke, jadi Allah bilang kerja kita. Allah lihat, Rasul juga lihat, dan orang-orang beriman melihat. Dan kata Allah, kalian semua akan dikembalikan kepada zat yang goib dan lalu diberitakan tentang apa yang udah kalian kerjakan. Cek. Nah, maka Allah sebutkan, jadi Allah sampaikan di surah Al-Haqqah. Kon buka surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat 18, surah At-Tariq ayat 9. Page. Al-Haqqah surah ke-69 ayat ke-18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu dan tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Artinya semua akan ditampakkan atas apa yang sudah kita kerjakan. Nah, ini saya buka dari surah At-Taubah tadi, ya kan? Allah perintahkan, perintah Allah, apa tadi suruh perintah Allah? Bekerja. Oke. Lalu sebenarnya lebih tepat kata-katanya di sini adalah, kalau kalian perhatikan surah At-Taubah tadi ayat 100. Ayat 105. Nah, wa quli malu.
Lebih tepatnya beramallah kalian, berbuatlah kalian. Itu lebih lebih. Jadi biar kita memaknainya luas. Hmm. Kenapa harus beramal? Kenapa harus bekerja? Satu, surat 69 ayat 18. Allah akan tunjukkan, Allah akan yang kedua, jadi ini dia. Yang kedua surah 86 ayat 9 sama surah ada ayat 10. Dan apa yang tersimpan dalam jadi tiga ayat di bawah ini, ayat yang Allah sebutkan, nanti apa yang kalian kerjakan akan aku tampakkan. Nah, semua yang tersimpan, semua yang rahasia dibukakan. Tiga ayat ini Allah mau tegaskan, semua yang dikerjakan akan di dibongkar, akan ditampakkan di akhirat. Nah, berangkat dari perintah ini, teman-teman, artinya segala yang kita lakukan aktivitas di dunia ini, baik dari bangun tidur, mulai akhirnya kita beres-beres, mulai sholat subuh, mulai mengaji, mulai tahajud, mulai berangkat kampus, tidak ada yang tidak berhubungan semuanya dengan urusan Allah. Oke? Semuanya ada hubungannya sama Allah. Nah, begitu cara berpikir yang benar. Jangan pernah pisahkan. Jangan pikir Allah tak tahu kita sedang urusan ke kampus. Jangan pikir Allah tak tahu kita sedang urusan kerja. Jangan pikir Allah tak tahu kita sedang lalaikan. Jangan pikir tak tahu Allah kita sedang main-main gitu ya. Nah, maka balik lagi ke surah At-Taubah tadi, surah 9 ayat 105. Nah, Allah pakai penegasan di sini, suruh berbuat, berbuat, berbuat. Nah, maka siapakah manusia yang paling beruntung? Dalam satu hadis disebutkan, mereka jadi kalau mau ngelihat seseorang itu, lihat amalannya, ya kan? Jadi salah satu indikator kalau mau ngelihat amal seseorang itu saat dia nanti saat di kuburan. Nah, sesungguhnya kata Rasulullah, amal-amal orang-orang ditampakkan kepada kerabatnya dan keluarganya di dalam kubur. Jika amalan itu perbuatan baik, maka kata Rasulullah, orang-orang yang ditinggalkan itu gembira, tidak sedih. Kita punya keluarga, meninggal, orang tua ke ayah ke, terus kalau ternyata dia punya tabungan amal yang soleh, tabungan amal soleh, maka keluarga yang meninggal itu diberikan tidak ada perasaan sedih, cabut kesedihannya. Itu Rasulullah yang mengatakan, jika mereka berbuat baik, maka mereka merasa gembira mendengarnya dengannya. Dan jika amal perbuatan kalian itu sebaliknya, maka mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ilham, kekuatan untuk mengamalkan amal yang taat kepada Engkau, ya Allah. Nah, dan teman-teman, bahkan Imam Ahmad mengatakan, menceritakan kepada Yazid yang telah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, janganlah dahulu kita itu merasa kagum dengan amal seseorang sebelum
melihat apa yang diamalkannya itu pada ujung usianya. Nah, maka wisuda, mau ngelihat seseorang itu saat wisuda terakhirnya. Dan inilah menjadi alasan semua masih skor sementara. Semua siapa? Orang yang hari ini berdosa belum tentu selamanya berdosa. Bisa jadi Allah kasih dia hidayah di ujung hayatnya, dia justru dapatkan hikmah bagaimana Khalid bin Walid. Dan sebaliknya seseorang yang hari ini dalam keadaan beribadah pun tidak ada yang menjamin keistiqomahannya. Sebagaimana Bal'ambal bin Bauro yang akhirnya beliau murtad hanya gara-gara melihat seorang gadis Nasrani dan ingin menikah dengan gadis Nasrani. Padahal beliau termasuk sahabat yang taat kepada Rasulullah. Nah, maka sesungguhnya seseorang melakukan amalnya pada satu masa atau suatu hari dari usianya dengan amal soleh. Seandainya ia mati dalam keadaan mengamalkannya, niscaya dia masuk surga. Akan tetapi keadaannya berubah jika mengamalkannya yang buruk, dan sesungguhnya hambanya benar-benar mengerjakan suatu amal buruk dalam suatu saat dari usianya. Seandainya ia mati dalam keadaan mengamalkannya, niscaya ia masuk neraka. Tapi keadaannya berubah lalu ia mengamalkan amal soleh. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia memberikan dorongan kepadanya untuk beramal sebelum matinya. Jika Allah mengkehendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah bilang dia akan memberikan dorongan untuk beramal sebelum mati. Dan yang mahal adalah Allah memberikan bimbingan untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah mencabut dalam keadaan demikian. Nah, jadi posisi yang paling beruntung bagi seorang hamba adalah dikala dia terus dikasih ide, terus dikasih insight. Dari ayat ini kita bisa belajar kondisi beruntung bagi seorang manusia adalah ketika dikasih ide untuk beramal soleh. Oke, maka saya bilang yang dikejar itu, saya bilang kemarin, banyak orang ini mindset yang kurang tepat atas segala sesuatu yang diharapkan di muka bumi ini. Fokusnya dengan hadiah. Sehingga kan memang ini sering terbalik dikatakan dalam dunia motivasi. Kalau dalam dunia motivasi barat, fokuslah dengan hasil. Jangan rasakan prosesnya. Akhirnya setelah saya merenung, kok Quran mengatakan beda ya? Quran selalu lihat, cobalah kerja. Dan Quran coba jarang sekali menjanjikan hasil yang sebagaimana kita pernah buat, betul lah. Nah, ini jadi mindset dulu, makanya uh, kalau dalam dunia ilmu barat kan disebutkan fokusnya dengan A, B, C, D, E. Sehingga dorongan untuk fokus dengan hasil membuat seseorang tidak tidak memikirkan prosesnya benar atau salah. Betul lah. Akhirnya gara-gara pingin nyekolahkan anak, dia rela korupsi. Gara-gara pingin punya handphone baru, dia curi, ya kan? Gara-gara pingin punya rumah, dia tidak peduli tentang riba. Nah, ini yang bahaya, kawan-kawan. Dan itu yang tersebar luas, bahaya sekali. Maka ketika kita fokus dengan hadiah, kecenderungannya adalah proses yang salah dan berbuah dengan kecewa. Tapi ketika kita fokus dengan perintah Allah, nah, kalaupun tidak berhasil, oke, prosesnya benar dan bahagia. Apa contoh orang fokus dengan perintah Allah? Itu kenapa orang yang contoh, itu kenapa orang di medan perang
jihad, kalaupun dia kalah, walaupun terbunuh di medan perang, tetap syahid tidak di hadapan Allah? Syahid. Bagi kita, kita sedih melihat saudara-saudara kita di Palestina. Benar, itu wajib empati kita. Tapi bagi mereka yang menjalani, inilah seorang syekh mengatakan, inilah tiket syahidku, inilah tiket surgaku tanpa hisab. Ngapain aku mutar-mutar jauh-jauh? Nah, itulah alasan bagi mereka-mereka yang dihujankan ketakwaan dalam hatinya, tahu tindak. Begitu. Ya kan, ada nggak lihat ibu-ibu yang gendong yang lihat suami itu, alhamdulillah kasih tahu anaknya, nah anak bapak kok nak, udah sampai surga nak, bahagia aja nak tuh, gitu kawan-kawan. Nah maka satu, Allah perintahkan kita untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja. Berarti orang yang amalnya salah, neraka enggak kira-kira? Yang kedua, orang yang diam-diam saja tak beramal juga, neraka enggak kira-kira? Berarti ada alasan enggak untuk kita enggak ngapa-ngapain atau berdiam diri? Berarti perintah Allah kita nih harus bergerak terus enggak kira-kira? Bergerak kawan-kawan. Beramal. Allah enggak ciptakan kita. Jadi ada 3 level kan. Satu, salah beramal. Yang kedua, malas atau berdiam. Yang ketiga emang beramal, bergerak. Nah, hati-hati, zona 1 salah, zona 2 salah. Nah, dan beramal, jadi ini perintah. Yang namanya perintah, berarti ini satu. Artinya, beramal itu bukan lagi pilihan bagi seorang mukmin, bagi seorang yang ingin dapatkan surga. Inilah yang saya sering sebutkan. Allah, coba lihat ayatnya. Dan katakanlah bekerja, tegas, dan katakanlah berimanlah kamu, bukan. Jadi cukup enggak hanya dengan beriman? Cukup enggak hanya dengan sholat? Cukup enggak dengan hanya ngaji? Surah apa kata Allah? Make something, buat sesuatu. Dan beramal yang dimaksud adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Bekerja, sekali lagi, bekerja, berbisnis, itu hanya salah satu perintah amal kawan-kawan. Orang sering nabrak-nabrakan, mana sempat kami kan kerja. Siapa bilang itu? Dan tapi hebatnya Allah, baiknya Allah, Allah buat. Sekarang pertanyaannya, ya kan? Jadi Allah tuh baik sekali, ya. Dalam artian siang tuh emang sudah dijadikan jalan untuk mencari penghidupan. Nah, orang tetap bisa beramal, tetap bisa berbuat. Oke? Nah, berangkat dari sini, dan maka tadi orang yang beruntung, mereka yang selalu diberi taufik oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Itulah alasan kenapa kalau ditanya, kenapa begitu banyak program di Masjid Ismu Yahya? Nah, kalau ditanya, ini hadisnya. Oke. Jadi akhirnya, iya, baiknya Allah tuh kita di rumah hijrah di Ismu Yahya, karena bikin event ini, bikin event itu. Kita tuh melakukan dulu. Nah, saya tuh sering kayak gitu. Dan ini yang buat saya makin semangat. Nih, pada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya Allah memberikan dorongan untuk beramal? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan taufik atau bimbingan untuk melakukan amal soleh, kemudian mencabut nyawanya dalam keadaan demikian. Allah, ini hadis Rasulullah. Oke. Berarti kawan-kawan, yang benar tuh akhirnya. Udah kah? Ayam masuk rumah. Ayam. Masuk rumah. Ayam. Nah, balik lagi. Jadi orang yang beruntung adalah mereka yang selalu diberi petunjuk untuk apa? Untuk dapatkan kebaikan.
Nah, disinilah zonanya manusia. Di sini zonanya Allah atau zona hasil. Nah, seringkali kita malah salah. Kita yang selalu kita minta zona hasil. Mulailah ganti doanya. Ya Allah, beri aku petunjuk. Aku harus ngapa hari ini, ya Allah. Ajarkan aku untuk melakukan kebaikan. Coba lihat yang diminta Nabi Sulaiman. Wa an a'mala solihan. Zona proses apa zona hasil? Proses kan? Kasih aku petunjuk, ya Allah. Gimana aku bisa bikin video yang bagus? Kasih aku petunjuk, ya Allah. Gimana aku bisa menyampaikan materi yang bagus? Nah, kalau orang sudah terbiasa merancang sistem cara berpikirnya adalah di zona proses kawan-kawan, maka dia sedikit sekali menuju kepada kekecewaan. Kenapa? Karena dia tahu memang tugas dia untuk berbuat, tugas dia urusan hasil bukan dia, dan selalu cara berpikirnya prosesnya A, hasilnya M. Inilah dia surah 65 ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begini. Nah, maka mari kita coba perbaiki. Satu, ada perintah Allah untuk apa kawan-kawan? Surat At-Taubah 105, bekerja, beramal. Kita ganti ya kata-kata kerja. Perintahnya apa? Beramal. Berarti berdiam diri saja, betul apa salah? Salah. Nah, supaya betul, maka ya kan, agar bisa beramal, Allah tidak bilang, ada nggak perintah Allah? Milikilah rumah, milikilah mobil, milikilah apa namanya untung yang besar, ada nggak kira-kira? Tetapi seringkali itu nggak yang kita minta. Betul nggak? Nah, padahal kata Allah, nggak gitu aku ciptakan dunia ini. Aku bukan, nanti kalau demikian kita transaksional. Ujung-ujungnya apa bedanya Tuhan di dunia berupa bos atau atasan dengan Tuhan sesungguhnya? Kan nggak ada perintah Allah. Punya mobil lah. Bahkan Allah bilang, Allah tuh tahu kok kendaraan. Allah coba, Allah udah spill kok buat tentang rumah. Coba lihat kalau lupa ayatnya. Dan Tuhanmu dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu. Jadi kata guru saya, setiap orang tuh udah punya jatah tempat tinggal. Tapi punya tempat tinggal dari KPR dengan riba, itu bukan caraku kata Allah. Sama dengan hal kayak gini. Ya, semua orang tuh udah punya jatah kaya. Semua orang tuh jatah kaya. Nah, Allah bilang kok, dan dia yang menjadikan kekayaan dan kecukupan. Udahlah sebutkan kok, dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Lalu, kalau cara kayanya dengan cara korupsi, bukan cara aku, kata Allah. Emang? Nah, logika itu diibaratkan tuh sama mama kita nih yang ada garam, kunyit, ayam, ya kan? Nah, maka kalau kita minta ayam, minta kunyit, minta garam, dikasih karena stoknya ada. Setelah, Mak, minta ayam yang di kulkas ya, Mak, garam sama kunyit. Ambil lah. Jadi apa kira-kira? Jadi ayam goreng. Mama kita lagi di luar. Lalu terus kalau kita, Mak, minta ayam goreng, Mak, ada nggak kira-kira? Tidak ada. Nah, sama di tangan Allah itu yang adanya sholat malam, yang adanya baca Quran, yang adanya sedekah. Nah, perkara nanti bentuk jadinya setelah itu diproses jadi apa? Itu suka-suka aku, kata Allah. Maka fokuslah dengan perintah Allah, fokuslah dengan proses.
Sekali lagi, karena yang dicatat Allah adalah apa? Proses. Yang dicatat Allah akan peristiwa Nabi Nuh adalah beriman anak istrinya atau taatnya Nuh atas perintah Allah untuk bangun kapal. Taat. Yang dicatat Allah akan peristiwa Nabi Musa, ya kan? Yaitu taatnya Musa kepada perintah Allah. Nah, maka sekali lagi berangkat dari hadis tadi, orang yang beruntung adalah orang yang terus diberi ide untuk dapat ide berbuat kebaikan. Kalau sudah dapat ide perbuatan baiknya, rapikan, sistemasikan supaya itu kita bisa melanjutkan amal soleh berikutnya. Nah, dan tugas kita cuma minta petunjuk, ya Allah. Nah, coba deh. Coba sebulan ini ganti update doanya. Udah banyak enggak minta jodoh, enggak dapat jodoh? Langsung satu respon, banyak tidak. Udah banyak enggak minta kaya, belum kaya-kaya? Siapa yang minta kaya malah utangnya nambah? Ada? Nah, minta kaya utang nambah. Minta jabatan malah dihinakan Allah. Ya Allah, semoga lolos jadi caleg tahun ini, malah bangkrut, malah tambah utang. Coba diganti. Ya Allah, izinkan aku bangun lebih awal agar aku bisa menyembah Engkau di 2/3 malam. Izinkan aku kuat matanya membaca Al-Quran di saat tahajudmu, ya Allah. Izinkan aku bisa sedekah setiap subuh. Bimbing aku bisa menolong anak yatim dan fakir miskin. Nah, ajarkan aku bisa memuliakan kedua orang tuaku. Takdirkan aku bisa menghafal Quran bertambahnya ayat dan kepahaman setiap hari. Bimbing aku untuk bisa mengucapkan kata-kata lisan yang baik untuk orang-orang sekelilingku, untuk pasanganku. Ajarkan aku bagaimana caranya menjadi anak, menjadi suami, menjadi istri yang betul. Nah, sering atau jarang, atau bahkan tak pernah gitu doa gitu. Sering, jarang atau tak pernah. Oke. Nah, itu contoh doa. Jarang. Jarang kan? Jarang. Nah, teman-teman rahmati Allah, maka coba ya, mana praktek sebulan ini kayak gitu doanya. Nah, coba praktek dan kita lihat. Pasti yang pertama yang didapatkan karena kita sedang mengkonversi alam bawah sadar kita bukan kepada hasil, dan inilah gambaran, inilah praktek tawakal sebenarnya, praktek tidak mendikte Allah. Fokus akhirnya dia minta bangun malam, istiqomah bangun malam, ya kan? Terjaga bangun malamnya, terjaga baca Quran bangun malam. Tanpa terasa sebulan praktek tiba-tiba datang, Assalamualaikum, ya kan? Datang dari pihak sebelah sana, rupanya itulah cinta di zaman SMA yang tak dinyangka-nyangka. Lama melaut baru balik ke darat, ya kan, jadi buaya darat mungkin dia. Nah, begitu kawan-kawan. Inilah latihan untuk, coba lihat, inilah latihan coba untuk sekaligus sebagai bahan latihan untuk menutup pintu masuk setan. Kan setan masuk kepada keinginan. Kecuali sebagaimana yang Nabi Yusuf pernah sampaikan di surah Yusuf ayat ke-86 salah. Ya. Ayat ke-53. Nah, aku tidak menyatakan, ya Allah, diriku ini bebas dari salah.
Karena sesungguhnya nafsu itulah mendorong kepada kejahatan. Kecuali, nah, illa ma rahima rabbi. Nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Apa itu? Nafsu atau keinginan untuk hanya sekedar menjalankan proses. Maka coba kita ganti. Maka kita upgrade. Kalau tak ada, ya akhirnya salah kita. Yang kita dijadikan standar kemuliaan selalu apa-apa yang tampak. Padahal sekali lagi Bilal tidak kaya, tapi mulia di hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib tidak kaya. Apa yang salahnya dengan kontraan? Apa yang salahnya dengan rumah wakaf? Apa yang salahnya dengan uh, misalkan apa namanya masih tinggal di tempat mertua gitu ya? Tidak ada yang salah. Nah, kenapa? Karena ketika kita masih berpikir tentang proses, fokus dengan prosesnya Allah, maka di situ kan gini, ketika tadi doanya, maka cara runut doanya tadi itu, dari mulai bangun subuh ya, mulai dari tahajud doanya, minta dibangunkan, minta bisa baca Quran, bertambahnya hafalan, ya Allah izinkan aku bisa bangun tahajud, ya Allah, tolonglah ya Allah, pingin sekali juga, lebih awal ya Allah, jangan kepepet-kepepet waktu menjelang subuh, izinkan sejam bisa bangun lebih awal ya Allah. Oke. Ya Allah izinkan bisa bertambah hafalan pagi hari ini ya Allah. Ya Allah takdirkan aku kecukupan materi agar bisa sedekah subuh. Tak enak rasanya ya Allah. Malu dengan para malaikat. Wajarlah. Aku tak mau orang hanya sekedar apa namanya tidak melewatkan dapat doanya para malaikat di subuh hari ini ya Allah. Izinkan di sana aku sabar di pagi hari di saat melihat anak-anak tingkah anak-anak yang rahmah kalau di pagi hari. Izinkan aku bisa berbuat kebaikan. Nah, diminta proses terus kawan-kawan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kayak gitu, akhirnya kita sedang membangun alam bawah sadar kita untuk terus berjalan di perintahnya Allah. Untuk berjalan maunya Allah. Nah, orang berarti Ustaz tak boleh lah kita doa yang ini ya. Coba ya. Coba kita bedah, kita tengok ayat-ayat tentang doa. Karena ini bicara tadi tuh, ini bicara berangkat daripada gimana kita bisa beramal yang benar. Nah, karena ada perintah beramal, berarti yang tadi kita doakan, bisa bangun malam, beramal lah kira-kira. Baca Quran, beramal dah. Sedekah pagi, beramal dah. Beramal. Berbakti sama orang tua, beramal dah. Tolong tetangga, fakir miskin dan anak yatim, beramal dah. Beramal. Tak kawan-kawan. Nah gitu urutannya, jangan pas up, jangan lompat. Jangan langsung minta hasil. Kau ini minta hasil ya terus. Minta laki, minta bini, minta rumah. Tapi tak kerja, kata Allah. Oke. Nah maka tidak ada yang kebetulan. Kenapa masjid kita yang Allah amanahkan tuh namanya Ismuhu Yahya. Saya kemarin habis mendatangi guru saya pergi ke Bogor, guru Quran, langsung lama tidak ketemu, hampir 8 tahun tidak ketemu. Aku tahu nama masjid kau Ismu Yahya kata dia. Itu tuh bukan hanya sekedar nama. Bukan hanya Yahya tuh bukan nama. Itu nama yang Allah yang langsung ngasih kan namanya. Ya kan? Oh, Masya Allah. Oke. Itu nama yang Allah langsung kasih loh. Bukan orang tuanya. Bukan Zakaria yang kasih. Dan dibalik nama Yahya itu artinya apa? Hayat, hidup, menghidupi. Hidup. Jadi kata dia, semua orang yang di dalam ekosistem Ismu Yahya harus hidup dia. Oh, kita diam saja. Kalau ada yang malas, tidak produktif, tidak berkarya, dia bukan Ismu Yahya, Ismu Mayit. Masya Allah. Ismu apa? Mayit. Nah, lawan Yahya hidup kan? Mati. Nah, nanti Ustaz Aldo tulis besar-besar ya, Ismuhu Mayit. Nah, namanya mayat. Nah, jadi orang-orang jadi tak cocok memang kalau orang-orang yang malas, tak produktif, tidak hidup. Coba kita arti Yahya. Tengok ya. Nih, lihat artinya. Tinggal, hidup, kehidupan, menghidupkan.
Dan wajarlah akhirnya Yahya ini, adalah anak yang sudah dikasih hikmah sejak masih anak-anak. Lalu dia dari lahir, meninggal, dibangkitkan, semuanya berkah. Kenapa? Karena dia hidup dan menghidupkan. Nah, untuk bisa hidup dan menghidupkan, itulah dia tadi. Bukan hanya beriman itu hidup, menghidupkan adalah beramal. Jangan sampai imannya saja yang hidup, amalnya mati. Atau amalnya saja hidup, imannya mati. Maka orang-orang di keluarga besar Ismu Yahya, termasuk santri SOS yang sudah berafiliasi, pondok-pondok yang lain yang akhirnya mau ikut sama-sama belajar, harus hidup, harus sibuk pondoknya, sibuk masjidnya, padat agendanya. Kalau ada lagi yang menyalahkan, kami ini disuruh ngapal tapi banyak agak aktivitas, berarti dia cuman hidup imannya, mati amalnya. Ibaratkan banyak air itu ditampung. Dan akhirnya semalam kita cek, malah yang semangat, yang punya visi hidup, malah teman-teman santri pondok talenta. Kok malah santri-santri pondok Quran ditanya malah visinya banyak kebingungan. Jangan-jangan menghafal Quran itu jadi alasan untuk kita menjauhi daripada perbuatan. Bingung nak ngapa? Daripada aku bingung apa kamu menghafal Quran. Itu saja yang salah. Puncak daripada orang ngerti daripada beriman ya berbuat, kawan-kawan. Kan Quran bukan hanya dihafal. Dalam materi saya di MIM, Quran ini bukan hanya dihafal. Yang kesempurnaan Quran itu saat kita sudah mengerjakan. Bukan ditanyakan hafalannya apa, tapi mana yang udah kau amalkan. Selalu ayatnya amalkan, amalkan, amalkan. Jadi simpulannya teman-teman rahmati Allah, hari ini kita dapatkan satu ayat perintah untuk beramal. Maka beruntung orang yang di kepalanya hari ini tahu aku lagi ditugaskan amal soleh apa hari ini. Ada yang nyangka ada syukur ditanya. Di antara banyak santri soal ujian kur, ente mau jadi apa kur? Saya mau jadi pengasuh pondok ya gitu deh. Nah, dan nyangka kan syukur mau jadi pengasuh pondok. Nah, siapa syukur? Datang ke ismuhu. Tahu siapa syukur. Jadi ingat, ini ayat yang terpisah sendiri. Ayat yang lainnya sering bersatu. Amanu wa amilu solihat. Tapi ini Allah tegaskan, beramal ya, beramal kata Allah. Kenapa? Tadi 3 ayat di bawah ini, nanti amalku apa yang kau kerjakan akan aku tunjukkan nanti. Berarti berangkat dari sini, diam atau amal yang salah itu dosa. Yang harus dikerjakan adalah beramal sesuai perintah Allah. Maka orang yang beruntung apa tadi kawan-kawan? Orang yang selalu diberi petunjuk, taufik untuk berbuat kebaikan, untuk beramal, untuk berbuat kebaikan. Nah, maka teman-teman kunci, cari, tengok, aku nih apa amal soleh aku nih? Tak mungkin Allah tuh, coba seluruh sahabat, seluruh nabi yang diceritakan sering famous kita dengar, melekatlah dengan amalnya. Melekat kan? Ada cerita masing-masing kan? Apa amal solehnya Utsman bin Affan? Merapikan Quran. Apa amal solehnya Umar bin Khattab? Meluaskan dakwah sampai 2/3 belahan dunia. Apa amal solehnya Zaid bin Sabit? Mencatat setiap ayat-ayat Quran yang turun yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa amal solehnya Khalid bin Walid? Memimpin perang, betul? Nah, apa amal solehnya Imam 4 mazhab? Membuat kitab-kitab, betul? Pertanyaannya sekarang, kalau pertanyaan itu saya lempar lagi. Apa amal solehnya Risti? Apa amal solehnya Alfi? Apa amal solehnya Nining? Apa amal solehnya Novi? Apa amal solehnya Rukiah? Kawan-kawan sendiri. Apa amal solehnya Indah?
Apa amal solehnya Wildan? Kawan-kawan bisa jawab. Karena itu yang akan kita balikkan nanti ke Allah. Udah ya Allah, enggak, kau bukan rahmat, kau kerja, kan udah dibayar. Mana enggak ada nih catatan? Bahkan karya kau tak sebesar daripada apa yang kau dapat bayaran, habis kita kan. Kapan kita disebut beramal? Ketika yang kita kerjakan, melebihi daripada apa yang kita dapatkan. Nah, kalau kita terbalik, apa yang kita dapatkan harus lebih besar daripada yang kita kerjakan. Di mana saldo keikhlasannya di sana? Walaupun faktanya Allah selalu kasih lebih gitu loh. Tapi mindset yang dibangun di kepala harus terbalik. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan harus tetap lebih besar. Itu mindsetnya kita. Maka Allah akan kebalik juga berpikirnya. Wahai malaikat, saksikanlah si fulan itu. Lihatlah yang dia kerjakan. Ya kan? Ketika dia masuk zonanya. Ya, ini kan lihat. Kalau dalam dunia, balik lagi. Kalau dalam dunia, kan apa di sudut pandang manusia? Apa yang dikerjakan, apa yang didapatkan harus lebih besar dari yang dikerjakan. Ini kan maunya manusia. Inilah zona orang pemalas. Maunya dapat banyak, kerja sedikit. Dan akhirnya setan masuk. Tapi zonanya Allah, apa yang apa yang dikerjakan lebih besar di yang didapatkan. Ini zonanya Allah. Kalau di manusia levelnya apa yang didapatkan harus lebih besar daripada yang dikerjakan, maka dia dapat sebaliknya. Tapi ketika di zona manusia, apa yang dikerjakan lebih besar daripada yang didapatkan, maka dia juga akan dapat sebaliknya dari Allah. Makanya, Bang. Jadi, mindsetnya apa yang dikerjakan lebih besar daripada yang didapatkan. Itulah amal. Nah, namun, pada prakteknya, pasti Allah kasih lebih daripada apa yang dia kerjakan. Selalu demikian. Jadi, balik tadi pertanyaan dari itu. Semua orang punya amal. Maka tanyakan amal solehnya apa. Bahkan yang lebih sedih adalah orang yang melepaskan amal solehnya. Ada enggak? Ada. Banyak orang melepaskan amal soleh. Orang sibuk-sibuk beramal, dianya, saya bosan di amal soleh ini. Hati-hati. Ciri-ciri iman sedang turun ketika sudah mulai bosan dengan amal soleh. Yang benar bukan bosan, rapikan amal solehnya, bangun amal soleh, bagi amal dosis amal soleh ya, bukan meninggalkan amal soleh. Karena amal yang sama akan menghasilkan pertolongan yang sama. Lalu menambah amal, menambah stok pertolongan Allah. Amal yang sama akan menghasilkan pertolongan yang sama. Menambah amal, nambah pertolongan Allah, nambah stok pertolongan. Tahu kenapa wali-wali Allah itu, orang-orang soleh itu, kalau setiap minta cepat dikabulkan. Karena punya banyak stok pertolongan yang jarang dia transaksikan gitu loh kawan-kawan. Begitu cara berpikirnya. Mulai nyambung. Apa PR-nya? Nah, tulislah besar-besar apa ya amal soleh aku sebelum mati ya. Tulis besar-besar. Apa ya amal soleh
saya sebelum wafat, kalian bisa jawab, saya tidak punya kapasitas mendikte amal soleh antum. Antum yang paling tahu. Itulah kenapa diminta sama Allah. Tadi kan Allah memberikan taufik pada orang yang dipilih. Jadi petunjuk pun tidak semua orang Allah kasih, gitu ya. Ya, coba ulangi. Apa ya? Ulangi saya. Apa ya? Amal soleh saya Amal soleh saya belum wafat. sebelum wafat. Wafat. Kawan-kawan yang bisa jawab sendiri ya. Karena ayat ini akan ditanyakan Allah, dan Allah sudah bilang nanti di 3 ayat ini aku buka apa yang kau kerjakan. Dibongkar Allah. Buatlah dan mintalah sama Allah. Maka sekarang yang diminta apa? Hadiah. Apa perintah Allah? Jadi 2 kan PR, 1 perbaiki doa dalam rangka minta tadi itu. Nembok, perbaiki apa 1? Biar Doa nyambung. Doanya dari mana? Dari bangun subuh. tahajud. Yang kedua, dari doa itulah minta ajarkan apa yang amal soleh aku ya Allah ya. Nah, antum tinggal contek, tinggal copy paste apa yang di Masjid Ismu Yaya Rumah Hijrah sudah hadirkan. Oh, pingin amal soleh ngasih makan anak yatim, telepon, tanya Kak Risti, gimana sih program ngasih makan telur? Pingin buka rumah Quran, telepon Ustadz Noval, bagaimana sih? Nah, pingin apa nyenangkan santri kemarin, nah, tanya Bunda apa Bang Fadli, Bunda Nining, Bunda Ugi ada enggak nih? Bunda Ada, Nining ada enggak? Bunda Ugi ada? ada Kiai. Bunda Ugi, gimana rasanya kemarin nyenangkan guru ngaji? Alhamdulillah lebih bahagia dibandingkan mereka Kiai. Masya Allah. Padahal yang keluar tenaga dan uang kan Bunda, yang bahagia Bunda juga ya. Iya, Berapa orang Bunda guru ngaji kemarin senang kan? 50 Kiai. 50, diajak ngapain mereka? Main wahana, main game. Main wahana. Jadi guru-guru ngaji, umurnya berapa memang guru ngaji itu? Ada yang 50 lebih, ada yang 60 lebih juga Kiai. Masih suka main juga dia? Ternyata beliau-beliau belum pernah main begitu Kiai. Allahu Akbar. Terus apalah kata mereka Bunda, testimoni mereka? Masya Allah mereka bahagia sampai setelah acara pun menunggu-menunggu videonya, kami ketawa-ketawa sendiri melihat videonya. Masya Allah. Ya, 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 ya. Terus yang dengarkan nih, terus ada yang dengarkan itu kan guru ngaji. Kami kan masih santri Bunda, boleh nggak bahagiakan kami juga? Kata dia. Boleh. Santri SOS dibahagiakan, nanti minum jus bidara. Apalagi yang kemarin yang udah terlaksana. Bunda Dini ada Bunda Dini? Oh, ya. Siap. Nah, jadi buatlah maksud Bunda Ugi, nanti tinggal dirapikan, bikin lagi, insya Allah. Karena kesaksian mereka itulah bahagia, ini katakan, tolong agama Allah, Allah tolong kita. Lebih dalam lagi guru saya ngajarkan, senangkan orang lain, maka Allah senangkan kita. Nah, Bunda Ugi tinggal nunggu, wait and see, harap-harap cemas. Lihatlah hadiah dari Allah setelah ini. Begitu dia ya. Semoga terus dikasih kesehatan. Nah, maka sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah, ini harus jadi renungan. Apa ya amal soleh saya sebelum wafatnya? Dah, hari ini akan ditanyakan Allah. Ya, sama-sama kita berbuat, sama-sama kita kerjakan. Ingat, setan bisikkan buat orang yang lagi semangat ngaji, semangat ngafal, tak apa-apa, kau kan ngafal aja, saya tak berbuat. Orang yang lagi sering berbuat, setan juga bisikkan, kau kan sudah berbuat, tak apa-apa, tak baca Quran, kena sikat juga. Jadi iman dan amal tak boleh dipisahkan. Puncak daripada keimanan yaitu perbuatan. Kan Nabi Musa meyakini Allah. Kalau cuma diam-diam saja tidak menyampaikan dakwah kepada Firaun, tak ada catatan amalnya. Tak bisa merasakan sensasi pertolongan Allah itu ada gitu loh kamu. Begitu teman-teman yang rahmati Allah.
Semoga kita dikaruniakan oleh Allah taufik untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Ingat ya, ini tanggal berapa ini? 7. Nah, sebulan ini kita coba untuk tanda kutip merevisi doa. Sepakat? Ya. Kita lihat nanti sebulan ke depan apa yang terjadi. Saya khawatirkan para jomblo pada nikah masal bulan depan. Ya kan? Nah, revisi. Saya takut para jomblo pada nikah masal semuanya ya. Alhamdulillah Kiai dapat jodoh, Alhamdulillah Kiai dapat jodoh, gitulah dia. Ya. Amin, amin, amin. Kabul, kabul, kan insyaallah. Gak terlalu mudah bagi Allah buat ngasih jodoh, mudah. Stoknya udah banyak, ya kan? Pergi ya ke Indomaret banyak. Makanan maksudnya. Oke, Bapak Bunda semua rahmati Allah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang melewati aktivitas ini, waktu yang sudah diberikan sama Allah hanya untuk beriman dan terus berbuat kebaikan. Amin. Karena itulah tujuannya Allah hadirkan kita di muka bumi ini. Allah sudah kasih bocoran. Allah ingat ya, Allah sudah kasih bocoran, jangan nyesal. Jangan sampai pura-pura bodoh dan pura-pura tak tahu. Allah sudah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat ke-25. Sampaikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Untuk mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dah. Oke, Allah kasih dua itu. Sehingga ketika kita masuk dalam alam bawah sadar beriman dan berbuat kebaikan, bisnis, dagang, pekerjaan, itu bukan menu utama. Itu part of, bagian kecil. Orang yang sibuk berbisnis tetap akan ingat masjid karena dia tahu itu perintah Allah. Orang yang sibuk ngurus masjid juga tetap peduli sama tetangga, berbuat baik sehingga tidak sombong dengan masa sudah ngurus masjid. Mereka, maka saya bilang, saya sampaikan kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai pondok itu jangan hanya pikirkan pondoknya, amal solehnya pikirkan tetangga yang lapar, pikirkan karena yang paham Quran antum pondok bukan tetangga. Nah, pondok mikir tangga yang lapar, baik itu lapar fisiknya, lapar otaknya, tak ngerti Al-Quran, itulah amal kawan-kawan. Oke, tulis besar-besar. Sekali lagi, apa amal amal soleh yang saya siapkan sebelum wafat. Oke, itu yang bisa disampaikan ayah bunda rahmati Allah. Semoga hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa banyak berbuat kebaikan dan tetap beriman kepada Allah. Kasih banyak yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.